Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Indriani. Saya dari kelas 6D jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uinsus Karyau. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul langkah-langkah penelitian metode kualitatif. Yang pertama, identifikasi masalah. A. Pengertian identifikasi masalah. Identifikasi masalah didefinisikan sebagai upaya untuk menjelaskan masalah dan membuat penjelasan dapat diukur. Identifikasi ini dilakukan sebagai langkah awal penelitian. Jadi secara ringkas, identifikasi adalah mendefinisikan masalah penelitian. Selain itu, identifikasi masalah juga dapat diartikan sebagai proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Makanya identifikasi ini menjadi langkah awal penelitian yang penting. Pengertian identifikasi masalah menurut beberapa ahli. Yang pertama, Surya Sumantri. Menurut Surya Sumantri, identifikasi masalah adalah tahap permulaan dari penguasaan masalah di mana objek dalam suatu jalan tertentu bisa kita kenali sebagai suatu masalah. Yang kedua, Amin Silalahi. Sedangkan menurut Amin Silalahi, identifikasi masalah adalah usaha untuk mendaftar sebanyak-banyaknya pertanyaan terhadap suatu masalah yang sekiranya bisa ditemukan jawabannya. B. Bagian identifikasi masalah. Yang pertama ada identifikasi dengan jelas akar penyebab masalah. Identifikasi masalah harus memuat akar penyebab yang jelas. Di dalamnya memuat asal-muasal masalah terjadi. Misalnya, kamu membahas masalah kemiskinan. Untuk mengidentifikasi masalah tersebut, kamu harus menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan seperti sempitnya lapangan pekerjaan, rendahnya upah, dan sebagainya. Yang kedua, mengembangkan pernyataan masalah secara rinci yang mencakup efek masalah pada suatu fenomena. Setelah menjelaskan penyebab masalah, kamu harus mengembangkan efek atau dampak masalah tersebut secara lebih luas. Mengambil contoh sebelumnya, kamu harus menerangkan dampak kemiskinan untuk kondisi perekonomian dalam lingkup nasional. C. Sumber untuk mendapatkan bahan identifikasi masalah. Ada beberapa sumber yang bisa kamu manfaatkan untuk menemukan masalah atau topik tertentu sebagai objek penelitian. Yang pertama, perbanyak membaca literatur. Kedua, ikuti seminar atau diskusi untuk memperkaya wawasan. Dan yang ketiga, gunakan wawancara atau kuesioner untuk mendapatkan data. D. Cara membuat identifikasi masalah. Yang pertama, memahami teori, fakta, dan ide tentang bidang atau topik tertentu yang dipilih peneliti. Menumbuhkan keingintahuan agar peneliti mempunyai minat untuk meneliti topik atau masalah tertentu. Kedua, kehidupan dan hubungan yang dibangun oleh penelitian harus terkait dengan kemajuan teknologi. Yang ketiga, pengetahuan dan peneliti harus diperoleh melalui jurnal, majalah, dan buku baru. Dan yang keempat, peneliti dapat menyusun survei syarat untuk penelitian lebih lanjut yang diberikan pada akhir laporan penelitian dan tinjauan proyek penelitian. Setelah menemukan masalah atau topik menarik yang bakal diangkat, kamu harus mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk mengidentifikasi masalah. Yang pertama, identifikasi masalah secara umum. Yang kedua, memahami sifat masalah. Yang ketiga, kumpulkan literatur yang tersedia. Yang keempat, mengembangkan ide-ide melalui diskusi. Dan yang kelima, menyusun ulang masalah penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka. A. Pengertian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka atau tinjauan literatur adalah ringkasan komprehensif dari penelitian sebelumnya tentang suatu topik. Tinjauan literatur bersumber dari penelitian yang relevan. Syaratnya, tinjauan pustaka harus menyebutkan, menjelaskan, merangkum, mengevaluasi secara objektif, dan memperjelas penelitian sebelumnya. Selain itu, hal ini juga dapat didefinisikan sebagai evaluasi kritis dan mendalam dari penelitian sebelumnya. Tinjauan pustaka adalah bagian yang menyediakan panduan praktis tentang topik tertentu. Pengertian tinjauan pustaka menurut beberapa ahli. Yang pertama, Cooper. Menurut Cooper, tinjauan pustaka memiliki beberapa bentuk. Pertama, tinjauan pustaka menggabungkan apa yang dinyatakan, dan dilakukan orang lain. Bentuk selanjutnya, tinjauan pustaka mengkritisi penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya. Selain itu, hal ini juga membangun jembatan di antara topik-topik. Terakhir, tinjauan pustaka mengidentifikasi isu-isu sentral dalam bidang tertentu. Yang kedua, Lady. Sedangkan menurut Lady, tinjauan pustaka adalah penjelasan ulang harus berisi tentang pernyataan-pernyataan peneliti sebelumnya mengenai penelitian serupa yang dikerjakan. B. Manfaat tinjauan pustaka. Menguraikan dan mempertimbangkan variabel penelitian agar tujuan penelitian dapat dicapai, memberikan batasan penelitian dengan cara menunjukkan variabel bebas atau variabel terikat yang relevan dan yang tidak relevan. Memberikan acuan untuk peneliti saat mengartikan teknis analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian.
memberikan dasar pemikiran pada peneliti agar dapat menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan objektif dari penelitian tersebut. C. Cara membuat tinjauan pustaka. Yang pertama, mencatat. Kalian dapat mencatat semua informasi serta data relevan dalam literatur, pustaka, teori, serta konsep yang kalian jadikan rujukan. Pencatatan dilakukan sebagai pemetaan poin-poin penting dalam sumber yang kalian rujuk. Yang kedua, mengikhtisar. Setelah menuliskan poin-poin penting, kalian dapat memulai memahami intisari atau makna ini secara lebih mendalam melalui langkah ini. Pada tahap ini juga kalian sudah mulai melakukan kegiatan meringkas serta mengutip sumber. Yang ketiga, mensintesis. Melalui tahap ini kalian mulai akan menyatukan dan membandingkan seluruh bacaan atau literatur yang kalian rujuk dan mengklasifikasikannya ke dalam topik yang relevan. Dan yang terakhir, menganalisa secara tajam. Setelah melakukan analisa umum, kalian akan melakukan evaluasi pustaka atau bacaan secara lebih kritis. Pada tahapan ini kalian harus bisa menjelaskan gap atau celah yang ada antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang kalian buat. Yang ketiga, tujuan penelitian. A. Pengertian tujuan penelitian. Pengertian tujuan penelitian secara etimologi atau ilmu bahasa. Penelitian memiliki arti mencari fakta-fakta yang baru dan dikembangkan menjadi suatu teori untuk memperdalam dan memperluas ilmu tertentu. Hilway mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul Introduction to Research bahwa pengertian tujuan penelitian adalah suatu metode studi yang bersifat mendalam dan penuh dengan kehati-hatian dari segala bentuk fakta yang dapat dipercaya atas suatu masalah tertentu guna agar dapat memecahkan masalah tersebut, memperluas ilmu tertentu. Pengertian tujuan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah dengan dasar suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan juga konsisten untuk mengungkap kebenaran. B. Jenis-jenis penelitian. Yang pertama, penelitian terapan. Kedua, penelitian pengembangan. Ketiga, penelitian perkembangan. Keempat, penelitian dasar. Kelima, penelitian eksplorasi. Yang keenam, penelitian kepustakaan. Yang ketujuh, penelitian verifikasi. Yang kedelapan, penelitian penilaian. Yang kesembilan, penelitian tindakan. Kesepuluh, penelitian evaluasi. 11, penelitian komparatif. 12, penelitian studi kasus. 13, penelitian naratif. Ke-14, penelitian korelasional. 15, penelitian sastra dan pengembangan. Dan yang terakhir, penelitian kausal komparatif. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.